Oke, jadi di video sebelumnya saya sedikit menggambarkan cakupan dan tahapan proyek gitu ya, cakupan teknik sampling atau cakupan survei kita kalau di daerah coastal ataupun river yang berhubungan dengan water quality dan water quantity. Nah, hal yang tadi mungkin ada sedikit overlap gitu dengan mata kuliah lain, misalnya mata kuliah infrastruktur keairan atau mungkin pemeliharaan atau penilaian gitu. Nah, sekarang saya ingin sedikit sharing mengenai survei tetapi hal lain, yaitu adalah post event survey. Dalam hal ini yang kita maksud dengan event di sini terutama adalah tsunami. Kembali lagi kita membahas mengenai hal-hal tentang pantai. Nah, selain tsunami, event yang bisa terjadi di daerah sekitar wilayah pesisir adalah misalnya cyclone. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak ada typhoon ya. Ini cyclone atau typhoon. Tapi di daerah ekuatorial ini sebenarnya typhoon ini hampir tidak ada. Tetapi kita ada namanya tropical cyclone. Nah, kemudian selain itu ada lagi gelombang tinggi atau high wave di daerah-daerah yang berbatasan langsung atau berhadapan langsung dengan samudra. Itu biasanya ada gelombang tinggi yang seringkali disebabkan oleh gelombang swell. Contohnya saja di pantai selatan Jawa atau di sisi selatan mana ya, Sri Lanka, mungkin India gitu, dan lain sebagainya di Australia gitu juga bisa. Nah, jadi post event survey ini kalau setelah ada tsunami atau gelombang tinggi atau cyclone, kemudian biasanya kita melakukan survei seberapa jauh dampaknya, begitu seberapa tinggi airnya mengenai dataran seperti itu. Jadi sebenarnya post event survey ini juga sering dikatakan sebagai post disaster survey. Nah, mari kita lihat. Kita akan membagi bahasan menjadi 3 part begitu. Satu, before the field survey, jadi sebelum field survey, kemudian pada saat field survey, dan setelah field survey. Nah, nanti di terakhir saya berikan juga contoh hasil field survey-nya seperti apa. Nah, sebelum field survey, kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita perlu menyiapkan timnya, survei timnya secepat mungkin. Nah, survei tim ini biasanya terdiri dari berbagai bidang, tidak hanya dari orang keairan, tidak hanya dari orang teknik pantai atau oceanografi gitu misalnya, tetapi bisa juga dari geodesi atau geografi, geologi, dan lain sebagainya, yang pihak-pihak terkait seperti itu. Dan yang kedua, harus ada anggota tim yang berasal dari area yang bersangkutan dan harus mengerti bahasa lokalnya. Misal tim ini adalah tim internasional, berarti paling tidak mengerti bahasa nasional di daerah yang akan kita survei.
kalau bisa mengerti bahasa lokalnya atau bahasa daerahnya begitu. Kenapa? Karena jadi ini menjadi penting ketika dalam sebuah survei biasanya kita melakukan interview ke masyarakat sekitar. Nah, hal-hal yang kalau misalnya tim surveinya ini bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal, maka informasi yang kita perlukan akan tergali lebih dalam begitu, dan orang yang disurvei biasanya lebih enak kalau menggunakan bahasa lokal, paling tidak dengan bahasa nasionalnya begitu. Kemudian mengenai waktu, di sini dituliskan bahwa lebih baik dilakukan paling tidak 1-2 minggu setelah terjadinya event dan tidak lebih dari itu. Hal ini untuk menjamin bahwa rescue operation tidak terganggu begitu, kemudian transportasi dan pekerjaan bisa dilakukan dengan aman. Kemudian kalau tsunami kan biasanya ada susulan earthquake susulan gitu misalnya. Nah, itu semoga tidak ada, karena dari segi waktunya, misal tsunami terjadi di hari H begitu, nah sebaiknya surveinya tidak dilakukan H+1 atau H+2, tetapi dilakukan 1-2 minggu setelah itu, supaya pekerjaan bisa dilakukan dengan aman, seperti yang ditulis pada poin-poin berikut. Tetapi tidak lebih dari 2 minggu sebaiknya, karena kalau lebih dari 2 minggu bisa jadi bukti-bukti, maksudnya kalau survei kan kita mencari watermark gitu, misalnya bekas inundation, bekas genangan air. Nah, kalau sudah lama terjadinya, mungkin genangan air itu sudah hilang atau sudah tergantikan dengan genangan-genangan yang lain begitu. Jadi supaya lebih akurat, 1-2 minggu ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan survei. Tapi apabila tidak bisa pun ya dalam waktu 1 atau 2 bulan masih bisa dimengerti begitu. Kemudian dalam menseleksi atau memilih lokasi yang kita survei seperti apa. Nah, pertama kita sebelum datang ke area surveinya itu pasti kita sudah tahu atau sudah mengumpulkan data-data sekunder, misalnya dari media atau dari informasi-informasi yang relevan, sehingga kita sudah mengetahui spatial distribution-nya. Jadi kita sudah bisa memetakan di awal mana saja yang perlu kita survei. Kemudian kalau bisa sebelum pergi survei sudah dilakukan dulu simulasi numerik atau dengan model di komputer, sehingga kita bisa tahu lokasi-lokasi yang mungkin saja tidak muncul di media, tetapi sebenarnya ada impact yang lebih parah dibandingkan ini. Misalnya saja karena tidak ada orang, sehingga tidak muncul di media, seperti itu. Kemudian tentu saja kita perlu memperhatikan keempat poin di bawah ini. Kemudian pada saat field survey, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentu saja kita selain interview ya, yang pertama kan kita melakukan interview. Kemudian ini kita merecord titik-titik atau poin-poin yang terdampak begitu.
Nah, hal-hal yang perlu dicatat adalah yang pertama adalah horizontal positioning. Jadi kita tahu titiknya di mana posisinya secara global gitu. Jadi X, Y, Z-nya bukan lokal. Sehingga kita perlu GPS, Global Positioning System. Kemudian selain horizontal, tentu saja kita perlu positioning vertikal. Karena biasanya dalam hal ini kita mengukur tinggi muka air yang terjadi baik akibat gelombang tinggi, tsunami, maupun akibat typhoon atau cyclone. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat mengukur posisi vertikal, diantaranya yang pertama adalah tidal correction. Nah, jadi ketika kita survei di lokasi kejadian gitu, misal di titik A. Pada titik A, kita perlu tahu survei yang dilakukan itu jam berapa. Hal ini kenapa? Karena pada jam kita lakukan survei ini, maka muka air laut yang terjadi dalam hal ini pasang surut itu berubah. Itu berbeda-beda. Tergantung kita surveinya jam berapa. Nah, ini nanti hasil dari tinggi muka air ketika kita survei perlu dikoreksi terhadap pasang surut sehingga kita bisa mengkomunikasikan hasil tinggi muka air berdasarkan satu datum yang disepakati, misalnya MSL. Jadi katakanlah misalnya ini pasang surutnya, kemudian ini MSL-nya. Masih ingat ya MSL apa? Sudah dipelajari di pelabuhan, optimasi infrastruktur pelabuhan. Ketika kita survei ternyata menurut waktunya ada di posisi ini begitu. Nah, ketika pelaporan kita perlu bawa posisi ini ke posisi MSL sehingga bisa diseragamkan pemahaman akan tinggi genangan atau tinggi ranap yang dihasilkan oleh disaster terkait. Sehingga pada saat pengukuran, jam tangan semua surveyor perlu disinkronkan. Tentu saja untuk keperluan tidal correction ini tadi. Kemudian benchmark. Apabila ada BM lokal, ini akan sangat membantu untuk positioning baik vertikal maupun horizontal. Nah, bisa jadi ketika terjadi gempa, ada uplifting, begitu. Jadi ketika kita survei, kondisinya sudah berbeda dengan pada saat sebelum terjadi gempa. Nah, ini adalah tujuan mencari benchmark lokal di sekitar lokasi survei. Kemudian run-up and inundation. Ini adalah hal pokok yang kita survei sebenarnya. Nah, untuk run-up dan inundation ini perlu dilakukan pengukuran tersebut, ini dan inundation ya, kapanpun dan dimanapun selagi mungkin. Jadi sebanyak mungkin di mana saja, tetapi paling tidak 1 atau 2 di satu site seragam. Masih ingat ya pertemuan pertama teknik sampling ini mirip juga kalau di daerah coastal misalnya gitu, sedimennya akan mirip. Nah, tinggi ranap dan inundation ini juga dalam satu daerah kemungkinan akan mirip. Dalam satu daerah itu misalnya dalam satu pantai, misal kita survei di pantai Indrayanti gitu. Nah, itu ketinggian yang dihasilkan akan mirip. Nanti kalau sudah pindah pantai ya diukur lagi seperti itu. Kemudian kita perlu menggambarkan dan mengukur transect survey. Ini adalah potongan horizontal pantai.
Nah, di sini kita perlu tahu kondisi pada saat pengukuran, misalnya apakah ada sand dune, ada bangunan, dan sebagainya. Selain menggambar, kalau sekarang perlu juga memotret gitu ya. Kalau motret transek atau profile kan nggak mungkin, karena pasti lokasinya tuh terlalu panjang atau luas. Jadi kita perlu menggambarkannya. Nah, paling yang difoto adalah foto poin yang kita ukur. Kalau bisa foto watermarknya sekaligus dengan perbandingan tingginya. Misal bisa kasih meteran di situ atau bisa diberi apa. Kemudian ada dua macam pengukuran. Dua macam pengukuran tadi adalah pengukuran run-up dan pengukuran inundation. Nah, ini adalah gambaran apa itu run-up, apa itu inundation. Pada pengukuran dampak tsunami atau gelombang tinggi pada umumnya, run-up itu gambarannya adalah seperti larian gitu atau rayapan gitu. Kalau gelombang pecah kan, ataupun gelombang datang ke pantai kan biasanya ada seperti ini gitu, semacam rayapan gelombang. Nah, sedangkan inundation ini lebih ke horizontal distance dari kalau ini kita ambil MSL-nya. Kemudian selain itu kita perlu juga mengukur kalau bisa maksimum water level pada saat kejadian. Nah, ini mungkin bisa dilakukan apabila ada watermark-nya. Coba di slide setelahnya mungkin ada gambaran. Oh, ini lagi-lagi gambaran mengenai run-up dan inundation. Next, nah ini mungkin bisa menggambarkan seperti apa inundation dan run-up. Nah, di sini ceritanya ini adalah pantainya, tentu saja. Kemudian gelombang datang dari arah sini, lalu sampai ke titik ini. Nah, kebetulan pantainya ini adalah cukup panjang. Nah, ini garis MSL-nya, misal. Atau datum manapun yang disepakati. Ini adalah jarak inundation-nya diukur dari titik perpotongan ini sampai ke run-up tertinggi, atau kalau pada saat survei biasanya tanya, kemarin airnya sampai mana ya Pak atau Bu, begitu. Biasanya ditunjukkan, oh sampai sana Mbak, sampai parkiran sana atau sampai dinding sana, seperti itu. Nah, paling jauh sampai mana ya Pak? Nah, ini adalah rayapan gelombang yang paling jauh. Ini run-up. Nah, ini tinggi dari MSL atau datum yang disepakati sampai ketinggian run-up disebut run-up height. Kemudian nah kebetulan di sini ada bangunan gitu ya. Di sebuah bangunan kalau terkena tsunami atau gelombang tinggi atau banjir, biasanya ada watermark tersisa. Jadi bekas rendaman air gitu, biasanya di bawah ini kotor, kemudian di sini masih bersih gitu, sehingga kita bisa lihat dengan jelas, oh ini tanda bekas banjir, seperti itu. Nah, kemudian nanti diukur ini banjirnya seberapa tinggi. Kalau kita survei banjir gitu, misalnya di daerah urban area, di kota begitu, biasanya yang kita ukur hanya ini saja, dan ini kita sebut inundasinya. Tetapi di daerah coastal, supaya komunikasinya ini secara global, kita terjemahkan ke dalam datum yang disepakati, misalnya MSL, dan terjemahan dari inundation height ini adalah
sampai ke garis MSL ini. Jadi tidak hanya flow depth-nya, tetapi ditambahkan dengan ini. Nah, ini adalah inundation height-nya. Sedangkan yang di sini adalah run-up height-nya. Seperti itu gambaran run-up dan inundation. Kemudian berikutnya, selain run-up dan inundation, kita juga perlu melihat atau ngecek marking yang ada. Misalnya tadi saya sebutkan tanda atau bekas genangan air bisa di tembok atau di mana. Kemudian kalau ada tanaman, misalnya rumput atau apa, begitu biasanya ada boundary antara tanaman yang mati atau rusak dengan yang masih hidup. Nah, di situ biasanya bisa menunjukkan bahwa run-up-nya sampai sana atau airnya sampai pada batas itu begitu. Kemudian kita juga bisa lihat bangunan apa saja yang rusak dan di mana saja. Kemudian kalau bisa kita nyeket. Nyeket ini akan membantu terutama kalau kita sketnya secara spasial. Jadi misal ini pantai, kemudian kita ini gelombang datang begitu. Kemudian kita habis survei di bangunan A, kemudian kita sketch lagi, oh ternyata di sini ada batas, di sini tumbuhannya mati, di sini hidup. Nah, sketch-sketch seperti ini juga diperlukan, sketch secara spasial. Kemudian foto-foto, ini difoto, ini juga difoto, seperti itu pastinya. Nah, kemudian kalau bisa dan kalau boleh, itu watermark-nya dikasih tanda, teks atau tape atau apa, atau dicat gitu kalau boleh. Hal ini dilakukan untuk survei berikutnya. Kalau misalnya kita perlu menengok kembali gitu misal. Nah, kemudian horizontal flooding ini mirip seperti inundation distance yang tadi. Nah, sekarang survei sudah selesai asumsinya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah survei? Tentu saja local meeting. Nah, ini sesaat setelah survei kita bisa mereview apa saja yang telah kita dapatkan, begitu kemudian reporting secepat mungkin supaya ingatannya tuh masih segar dan tidak ada yang terlupa, karena biasanya kalau survei jalan-jalan kemudian kita tidak memakai audio recording atau catatannya berantakan, nah itu salah. Jadi 3 hal ini perlu dilakukan secepat mungkin. Selain itu juga kalau lama-lama nanti survey reportnya jadi obsolete ya, jadi tidak up to date lagi. Jadi ya gitu. Kemudian ini adalah contoh hasil survei. Survei ini dilakukan setelah ada typhoon ya di Filipina. Typhoonnya namanya Meranti atau Verdi. Sudah tahu ya kenapa sebuah typhoon atau sebuah siklon itu dinamain sesuatu gitu. Kalau di Indonesia dinamain nama-nama bunga misalnya. Tuh, coba nanti kalau ada yang penasaran bisa dilihat. By the way, kembali lagi ini adalah contoh hasil survei. Ini foto-fotonya. Nah, bisa dilihat ini hal-hal yang terdampak. Kemudian ini tentu saja ini juga, lalu bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Kemudian ini adalah data yang telah diolah. Jadi kalau kita lihat di sini,
Ini adalah 2 pulau yang disurvei, kemudian titik-titik ini adalah titik-titik survei. Lalu seberapa tinggi run-up atau inundation yang terjadi pada titik ini. Demikian juga titik-titik yang lain. Jadi kita bisa tahu seperti apa kira-kira distribusi tinggi muka air atau tinggi genangan yang terjadi di daerah tersebut. Kebetulan ini pulaunya kecil ya, jadi bisa mensurvei sekeliling pulau dalam beberapa hari saja. Nah, kemudian kalau ini adalah windrows dari data sekunder. Ini data sekunder. Karena ini tadi mengenai typhoon, jadi data windrows ini diplotkan begitu. Masih ingat ya cara membaca windrows? Ini sama dengan cara membaca wave rows. Jadi angin ataupun gelombang datang dari arah north, yang ini datang dari arah west, kemudian yang paling tinggi mana, begitu. Oke, tadi adalah contoh-contoh hasil survei. Kemudian kira-kira bisa dengan tools apa lagi selain dengan metode survei konvensional. Metode survei konvensional misalnya dengan menggunakan theodolit dan meteran, atau dengan pilskal dan semacamnya begitu. Other tools lagi-lagi yang bisa kita manfaatkan adalah video. Video pada saat kejadian atau sering kita sebut sebagai footage begitu di berita-berita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan video? Nah, video ini bisa kita ekstrak menjadi image. Banyak sekali stacked image begitu. Misal satu image dalam 1 detik, nanti ada softwarenya, mungkin bisa di search di Google untuk mengekstrak video menjadi banyak gambar yang sekuensial. Kemudian dari sini, kalau kita mengenali bangunan-bangunan yang ada di image ini, maka bangunan tersebut bisa kita posisikan gitu. Namanya rectification. Nah, ini dengan memposisikan bangunan yang kita kenali, ini prinsipnya mirip seperti CoSnap yang saya kenalkan di pertemuan pertama. Cuman kalau yang video ini lebih ke video yang ditangkap secara tidak sengaja gitu. Sedangkan kalau CoSnap kan sengaja, dan ini lebih ke disaster, kalau ini ke monitoring. Tapi prinsipnya sama, kita melakukan positioning dulu, lalu setelah kita dapatkan posisinya, kita bisa ukur genangannya, atau mengukur apapun informasi yang kita inginkan, begitu. Kemudian selain video, mungkin juga UAV, bisa jadi UAV ya, lagi-lagi. Kemudian mungkin satellite image, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman punya ide, bisa disampaikan ya. Mungkin bisa di komen atau apa. Siapa tahu bisa memberikan advancement di sebuah riset monitoring ataupun riset survei atau riset pengukuran begitu.
Oke, demikian pembahasan mengenai post disaster survey.